Diri Ucup menjaga kembali gerakan dalam melakukan syuting, dipotong saja bola dan keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan dari penjuru. Lakukan dari Yan, sudah, tapi Ngurah dengan tenang tadi untuk mengawal pergerakan. Kita saksikan ada Dwi kepada Ngurah. Dwi buka pemain Meteor, umpan yang matang, yang memanjakan. Kita saksikan lagi-lagi ancaman terjadi yang cukup baik Meteor. 1-2 antara Ngurah dan juga nomor punggung 10 Dwi tadi yang sudah berjalan cukup baik strategi yang diinginkan. Umpan kerjasama, umpan pendek yang coba dimainkan oleh tim Meteor tapi gagal dalam penyelesaian bola dari saudara Dwi. Balik Mang, tidak tepat kembali, tidak ada rekan dalam posisi di mana bola yang diletakkan saudara Mang. Gagal Meteor kali ini dari tim Mawar Hitam. Ada Hasbi ke belakang lagi, berikan kepada Imin, duel terjadi, lepasan, ada gerakan yang membuat pelanggaran antara Ngurah dan juga Imin. Coba diberi peringatan kembali seorang Ngurah tadi, di mana ancaman kembali yang terjadi dah hanya tendangan bebas. Pelanggaran terjadi seorang Ngurah dalam mengambil bola, di mana tidak ada bola dan mengenai kaki seorang Imin, menjadikan pelanggaran. Itulah tadi seorang Bawasi kita dengar dari peringatannya yang menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan seorang Hari, angkat bola, Edinson, ini dia kita saksikan tendangan salto yang dimiliki cukup baik dari seorang Ucup tadi. Langsung saja kembali bertepat pada sasaran yang diinginkan, di mana Hari yang sudah sedikit maju tadi bergerak untuk menyelamatkan bola, dan lagi-lagi kita saksikan Nopal maju juga dan saling jual beli. Sambil kita menanti jalannya babak yang kedua, di mana ritual doa akan dipersilakan terlebih dahulu sebelum pertandingan. Kembali mengalihkan perhatian ke lapangan dan kembali sedikit informasi untuk lanjutan babak 16 besar besok. Jangan sampai Anda lewatkan kembali laga super big match kembali terjadi dalam lanjutan 16 besar besok antara Selor FC, kita tahu dengan pemain-pemainnya, berhadapan dengan Pantop FC Desa Yeh Kuning. Itu dia Selor FC Banyuburu berhadapan dengan Pantop FC Yeh Kuning. Jangan sampai Anda lewatkan dalam laga yang cukup baik. Ada dua tim mengikuti dari Air Kuning 1 PJR dan juga Patom Yeh Kuning. Itu dia yang akan bertanding besok. Jangan sampai Anda lewatkan laga super big match kali ini. Kita saksikan kembali untuk besok. Jangan sampai Anda lewatkan yang tidak kalah hebatnya kembali dalam lanjutan babak 16 besar besok antara Selor berhadapan dengan Patom FC. Itulah sedikit informasi dan kita kembali mengalihkan perhatian ke lapangan. Setelah kembali berpanjang yang dibunyikan, babak kedua sudah dimulai, di mana konsentrasi menit awal menit akhir bisa dikatakan dalam sepak bola sangat rawan, yang menghasilkan kembali satu peluang kali ini. Tolong Bapak Panitia yang di utara, ada bola di gol yang utara, coba sedikit tarik untuk dikeluarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Balik bola dalam penguasaan, kita saksikan pemain-pemain dari Meteor FC melakukan tekanan atau Mawar Hitam. Mampukah kembali keluar dari tekanan Mawar Hitam pemain-pemain Meteor ini? Kita saksikan di menit awal, di mana lagi-lagi Mawar Hitam melakukan dalam serangan. Masih dalam tekanan Meteor untuk keluar dari tekanan, apakah mampu? Coba bola dari lapangan tengah dalam perebutan dari sektor kanan, dimenangkan oleh Surahasbi dan sedikit Saudara Agi, dan pergantian pemain. Kita saksikan salah satu pemain dari tim Mawar Hitam 7 Hasbi keluar, masuk 2 Iwang. Ini dia lebih cepat seorang pelatih tim untuk melakukan dalam serangan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan masuknya Iwang, mampukah berjalan strategi yang diinginkan dalam serangan lagi. Masih menanti pemain-pemain tim dari Meteor dalam melakukan tekanan. Awal terjadi, ada Hari di sana, lebih cepat Nopal untuk kembali menjaga gerakan. Apa yang terjadi? Tangan kanan seorang Nopal tadi melempar bola. Coba sedikit ada meringis, dia kesakitan. Apakah cedera yang cukup serius dari tangan kanan seorang Nopal ini? Kita tunggu saja hasilnya. Seorang pelatih tim maka langsung saja memberikan yang terbaik atau sebaliknya untuk melanjutkan lagi seorang Nopal sebagai penjaga gawang yang sudah bekerja keras mulai menit awal. Balik bola dalam penguasaan dan berbahaya. Meteor hampir saja ada 1-2 pemain yang untuk dilewati. Kali ini ada polos Mawar Hitam
bola kepada Ucuk dan Hari. Hari lebih cepat untuk memotong, memberanikan dia resikonya. Itulah seorang Hari, penjaga gawang yang bekerja keras, berani beresiko dia untuk memotong bola, dan hasilnya kembali harus tergeletak. Haruskah kembali memberikan perawatan di sana terlebih dahulu? Kita tunggu saja apakah cedera yang cukup serius bagi seorang penjaga gawang yang cukup baik untuk kembali, di mana memaksakan dirinya harus memotong tadi arah bola, di mana melihat rekan-rekannya yang sudah sedikit kocar-kacir dari lini pertahanan Meteor ini, di mana kembali dia mengambali dari wajahnya tadi dalam pertabrukan, mengambil menyelamatkan gawang. Baik, kembali kita saksikan terangan gawang, di mana kembali dilanjutkan dalam permainan seorang Hari sebagai penjaga gawang. Pelanggaran yang terjadi, ini dia Iwang, pemain yang baru masuk, lagi-lagi membawa prahara, sedikit kembali kakinya, tinggi tadi coba dipanggil dari seorang bapak wasit. Rupanya diberikan hadiah apa di sana, biarkan seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan, melihat ada gerakan yang membuat pelanggaran. Mari kita kembali untuk menyaksikan dalam laga, dalam lanjutan babak yang kedua ini cukup baik, berikan dalam menciptakan suasana yang kondusif di tengah lapangan. Itulah harapan dari kami. Baik, kembali kita saksikan setelah prahara terjadi dari seorang Iwang tadi melanggar, tendangan bebas yang dilepaskan oleh pemain nomor 10 dan juga gagal. Lagi-lagi pemain nomor 20 dari tendangannya saudara Agus masih gagal. Iwang tidak sempurna kakinya, di mana kontrol bola gagal. Bola hanya keluar, memberikan kembali peluang oleh pemain nomor punggung 17 kali nomor 8 ada Deari. Lakukan sudah dalam kerjasama, ada Ian pendek kepada Polos, masih Polos mencari ruang, dia umpan kerjasama terbaca oleh Deari dengan tenang tadi, mudah kembali bola yang diambil oleh pemain Meteor. Sodor kandang berbahaya, ada Aji sendirian. Aji sayangnya lambat sudah, dimana lagi-lagi mungkin kita saksikan seorang bapak wasit meniupkan pelutnya. Apa yang terjadi? Seorang Imin lakukan kembali, mungkin ada mengenai bagian tangan dari wajah seorang Aji ini, menghasilkan pelanggaran. Itu dia kembali, mungkin ada kita saksikan gangguan dari tangan seorang Imin mengenai wajah Aji, menjadikan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan masih menanti, dan kita saksikan dua pemain masih sedikit ada emosi, baik Imin maupun Aji yang coba dipanggil dari seorang bapak wasit, coba diberi peringatan lagi. Kita tunggu saja kembali bapak wasit memberikan peringatan dua pemain ini. Coba kembali meminta maaf dia, Imin dan juga Aji yang masih sedikit naik tadi emosinya setelah bertabrakan. Kembali bola dalam penguasaan pemain tim Meteor. Kali ini kapten tarik mundur saja, coba bergerak dari lini pertahanan, berikan sayang Aji, di mana kontrol bola masuk kami Ngurah, gagal Ngurah gagal tadi, kerjasama buang saja bola oleh pemain nomor punggung 17. Cukup baik dia, kita saksikan Dekmang tidak ambil resiko untuk memotong kembali, membuang bola keluar, meninggalkan garis lapangan. Ada Ian, berikan kepada Dewang dan Wang, masih ada Ian yang diberikan lagi bola. 1-2 sentuhan kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Mawar Hitam ini masih gagal kita saksikan, dan masih memiliki peluang dari tendangan penjuru dari tim Mawar Hitam. Yang angkat bola ke udara, tidak ada yang menjemput kembali dari tendangan penjuru, di mana angkatan bola yang cukup tinggi tadi saudara Ian yang bisa terlaksana cukup baik. Strategi yang diinginkan dari tendangan penjuru masih cukup aman. Gawang dari seorang Heri ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola lagi-lagi rebutan di sana, baik nomor punggung 10 di sana kita saksikan Dek Dwi, dan juga salah satu pemain bertahan ikut juga maju dalam melakukan serangan. Ada nomor 17 di sana kita saksikan yang masih gagal. Memang bola dikuasai Hari, kerjasama kepada Polos maksudnya, terbaca kali ini oleh Deari. Angkat bola yang melambung tadi Deari, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan balik bola, ada Ian, kerjasama kembali, bola terulang, berikan kepada Ian lagi. Coba kita menekan dari kaki seorang Ian, coba dibaca kembali oleh seorang Ngurah, kerjasama kembali berikan nomor 10, ada seorang Dek Dwi. Ngurah diberikan cukup, lagi-lagi duel terjadi antara Imin lagi, jumpa lagi dua pemain ini, Imin dan juga Ngurah.
hanya menghasilkan tenang ke dalam saja. Kita saksikan Ngurah lakukan mengenai tubuh seorang polos dan keluar kembali bola, hanya kembali menghasilkan tenang ke dalam saja. Kita saksikan kali ini sudah lakukan seorang Ngurah dari ngatur saja. Itu dia kembali, walaupun bola lemah tapi letak bola yang susah buat penjaga gawang. Kita saksikan hampir saja bola masih sedikit melenceng dari gawang seorang Nopal. Cukup baik tadi pemain nomor 17 ini Dekmang meletakkan bola ke gawang Nopal dan sedikit susah buat penjaga gawang. Untung saja masih sedikit melebar dan aman gawang Nopal menghasilkan tendangan gawang. Balik bola ada Ucuk, yang terjadi ada Imin, terus di sana ada Dekmang dan juga saudara Dek Dwi. Pelanggaran dan hasilnya kali ini kita saksikan lebih cepat dan coba turunkan emosi lagi. Saudara Imin, jangan terlalu sedikit emosi, dipanggil lagi Imin. Hati-hati, seorang Bapak Wasit melihat gerakan yang sudah emosi. Diberi peringatan lagi dua pemain ini. Hasilnya karena terlalu emosi ingin mendapatkan hadiah. Atau siapa di sana kita saksikan nomor punggung 3 ini mendapatkan hadiah kartu kuning yang diberikan terhadap Imin nomor punggung 3 dari Mawar Hitam. Di mana tadi seorang Bapak Wasit coba mengambil dari kantongnya kartu kuning diberikan seorang Imin yang terlalu tinggi emosi tadi. Coba kembali beri peringatan dengan kartu kuning. Ada Imin juga terjadi dengan saudara Dek Dwi. Imin, tolong Min. Lagi-lagi kita saksikan apa ada gerakan kali ini. Kali ini Dek Dwi yang diberikan. Dek Dwi diberikan kartu kuning karena juga emosi tinggi. Tolong diingatkan lagi, diberi peringatan oleh Bapak Wasit tadi. Tolong redamkan emosi, tali persaudaraan tetap dan jaga kembali. Kita saksikan gimana strategi dan juga kembali dalam pertandingan yang cukup baik kita tonton ini. Jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini dia Imin dan juga saudara Dek Dwi masing-masing diberikan hadiah kartu kuning dari kantong seorang Bapak Wasit. Sedikit tinggi tadi emosinya, ini tadi redamkan lagi. Balik bola kembali penonton dalam tengah ke dalam yang akan dilakukan oleh Mawar Hitam dalam melakukan servis bola mati. Masih menanti seorang Iwang. Ini dia nomor punggung 2 lakukan sudah dan angkatan bola yang masih melambung di udara belum tepat. Kembali Iwang meletakkan dengan begitu baik, memberikan umpan kerjasamanya menghasilkan tendangan gawang saja cukup aman gawang Heri. Tendangan gawang lakukan sudah kembali. Ada Ngurah berikan kembali, kita saksikan di sana Ngurah gagal direbut oleh Ian kerjasama pada Polos, melempar dia berikan pada Ucuk maksudnya kepada Polos tapi dipotong saja oleh Dekmang. Kita saksikan lebih cepat seorang Dekmang tadi untuk memotong bola. Apa yang terjadi kembali lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kembali di mana kedua tim. Kami ingatkan di mana konsentrasi yang diperlukan, jangan sampai buyar dalam konsentrasi, maka disitulah letak kesalahan dan juga dimanfaatkan oleh masing-masing tim. Balik kembali tendangan penyu sudah lakukan. Ada masih Hari dari tim Mawar Hitam ini melakukan serangan dari sektor kanan dan gagal tadi angkatan bola dari seorang Hari. Hanya menghasilkan tendangan gawang masih cukup aman Meteor. Tendangan gawang kita saksikan. Mari kedua tim junjung tinggi sportivitas. Kami ingatkan lagi bagi kedua tim yang dalam melanjutkan pertandingan di babak 16 besar ini antara Meteor dan juga Mawar Hitam. Mari kita junjung tinggi sportivitas, jiwa suara pemain tunjukkan dalam lapangan. Kalah menang hal yang wajar dalam permainan. Boleh kita ambisius dalam merebut gelar juara, tapi tetap dalam suasana kondusif ciptakan di tengah lapangan. Itulah harapan dari turnamen kali ini. Balik pelanggaran yang terjadi kita saksikan setelah jatuhnya seorang Ucuk membuat prahara terjadi di lini pertahanan Meteor ini. Tendangan bebas yang diharapkan kembali yang didapatkan kita saksikan buat tim Mawar Hitam yang akan kembali mengancam gawang Heri. Kita tunggu saja dari tendangan bebas yang akan dilakukan. Ada Hari, ada Ucuk, siapakah yang akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas kali ini. Cukup baik dalam posisi dari tendangan bebas Ucuk, Hari, dan masih melambung tadi
Mana tendangan ucuk masih bisa diblok oleh pagar hidup yang dibuat oleh tim Meteor. Lepasnya bola tadi coba dimanfaatkan oleh Hari. Sayang tendangan Hari yang masih jauh melambung di atas udara, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Tepatkan bola dan Noval sudah siap tadi melihat ada gerakan bola. Sudah kembali siap penjaga gawang yang satu ini. Noval akan bola coba bermain, mengatur dalam serangan yang tidak mau terburu-buru memaksakan, tidak mau terjadi kesalahan bagi kedua tim. Konsentrasi yang diperlukan, itulah harapan bagi kedua pelatih kali ini. Tidak boleh ada kesalahan lagi dalam babak 16 besar ini, maka salah sedikit pun fatal akibatnya nanti buat kedua tim. Dan berebut bola hampir saja lagi-lagi di mana dalam pertahanan Meteor kita saksikan atau Mawar Hitam, hampir saja kesalahan dari pertahanan. Miskomunikasi antara Polos dan juga Yan. Kita saksikan baik juga hampir di sana dari tendangan yang lemah, hampir terbaca oleh pemain-pemain dari Mawar Hitam. Meteor menekan lewat kapten tim, angkat bola, ada Ngurah, masih Ngurah, kemana ke arahkan bola, tapi sayang bola yang sudah terlalu mengalir deras tadi meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Cukup aman masih dari kedua tim dalam serangan. Cukup mudah juga kita saksikan bagi kedua tim ini dalam melakukan mengambil bola. Ada Ngurah, tendangan Ngurah dan masih sedikit melebar dari gawang Noval. Itulah harapan kita saksikan dari pelatih tim Meteor, di mana ada ruang celah. Ngurah tidak berlama-lama dengan bola, dia memainkan langsung melakukan syuting, tapi sayangnya belum tepat pada sasaran. Balik juga dari tim Mawar Hitam, lagi-lagi kandas serangan Mawar Hitam. Balik ada Ngurah, Ngurah angkat bolanya, maksudnya kepada Dek Dwi. Sayang di mana gerakan umpan kerjasama yang kurang begitu matang tadi, terlalu mudah buat Mawar Hitam untuk memotong arah bola. Rebutan bola Iwang dan juga Deari, dengan mudah kembali Hari keluar, coba menekan 1-2 umpan yang kerjasama. Mawar Hitam, masih Mawar Hitam, ada kaki seorang yang memberikan umpan dan diselesaikan, tapi hampir terjadi miskomunikasi. Di sana lagi ada Ngurah, ancaman cukup mudah hampir saja. Noval kita saksikan di mana merebahkan tubuhnya tadi, belum tepat pada posisi, hampir bola melolong lagi-lagi dari seorang Noval ini. Tidak boleh terjadi lagi. Kita saksikan hampir saja membuat jantung seorang pelatih tim. Kita saksikan tadi Datik Dugder melihat Noval dari gerakan jatuhnya untuk menyelamatkan bola. Kita saksikan Demang, masih Meteor, saudara Demang, angkat bola, berikan kembali kepada salah satu pemain nomor 10 di sana, Dek Dwi. Ada Demang, sodorkan Ngurah. Ini dia 1-2 umpan yang berjalan cukup baik dari tim Meteor, dari saudara Dek Dwi kepada Demang, dan Demang sodorkan umpan memanjakan kepada Ngurah, diselesaikan dengan Ngurah, tapi penjaga gawang juga Noval cukup baik melihat gerakan dari tendangan seorang Ngurah. Coba saja Ditik untuk menyamankan gawangnya, tindakan. Apa yang terjadi? Ancaman bertubi-tubi lagi. Meteor melakukan serangan ke gawang Mawar Hitam ini, di mana tadi seorang Noval yang sudah mati langka masih bisa diselamatkan Hari untuk menutup kembali gawang dari Noval ini. Selamat kembali gawang Mawar Hitam. Serangan lagi lewat tendangan penjuru yang akan dilakukan Meteor FC. Ada Iwang masih tergeletak di sana. Apa yang terjadi? Kita tunggu keputusan seorang Bapak Wasit. Coba dipanggil kembali, apakah kembali diberi peringatan atau sebaliknya? Kita tunggu saja keputusan Bapak Wasit yang melihat ada gerakan jatuhnya Iwang ini. Oke, baik, kita lanjutkan dalam permainan. Setelah ada hampir saja Demang, dimana tidak terkawal tadi, lepas dari kawalan pemain-pemain bertahan Mawar Hitam. Apa yang terjadi Mawar Hitam dalam laga kali ini? Tidak seperti biasanya, umpan kerjasama yang matang kali ini hanya begitu saja dari strategi yang diinginkan pelatih tim Mawar Hitam. Masih memutar otak pelatih tim. Kita saksikan dari Mawar Hitam ini, strategi yang diinginkan kurang begitu lancar, banyak sekali kesalahan miskomunikasi terjadi.
Lain seperti babak penyisihan yang kemarin Mawar Hitam, di mana tendangan Yan juga tidak tepat pada sasaran, jauh dari harapan yang diinginkan dari pelatih tim. Ini dia kembali harus bisa memutar otak kembali dari tim Mawar Hitam, dari pelatihnya. Apakah yang diberikan kembali dari strategi, baik juga Meteor yang berlahan-lahan coba sudah bisa kembali memainkan dari strategi yang diinginkan dari pelatih tim Meteor ini. Kita saksikan ancaman-ancaman kembali yang berbalik di babak kedua, baik dari Meteor yang kembali mengancam gawang Mawar Hitam. Kita saksikan di menit yang sudah berjalan di babak kedua. Menghasilkan Hari sudah lakukan dengan gawang, lepasan Weber saja, lagi-lagi harus berani Noval. Kita saksikan apa yang terjadi, Noval harus kembali merebahkan tubuhnya, kaki kirinya lagi-lagi tadi untuk menyelamatkan gawang, harus cedera beresiko. Kita saksikan seorang penjaga gawang Noval berani kembali dia untuk memotong, menyelamatkan gawang, tapi hasil kaki kirinya harus dirawat kembali dengan begitu baik. Di mana cedera, apakah bisa untuk melanjutkan dalam permainan sebagai penjaga gawangnya bekerja keras Noval ini, bangkit kembali dan bisa kembali untuk dicoba sendiri saja dalam perawatan seorang Noval dan kembali bisa melanjutkan dalam permainan. Itulah harapan dari pelatih tim yang kembali menghasilkan tendangan gawang, memutar otak kembali seorang pelatih tim dari Mawar Hitam. Apa strategi lagi-lagi yang tidak begitu baik, masih tidak tepat pada yang diinginkan oleh pelatih tim. Pelanggaran Ian tadi dijatuhkan oleh salah satu pemain. Pergantian pemain lebih cepat kembali dari tim Mawar Hitam, mengeluarkan saudara Iwang yang masuk tadi, balik kembali harus dikeluarkan, digantikan oleh Torik. Main yang cukup baik, kita tahu ini Torik dengan jam terbangnya. Apakah bisa kembali strategi yang diinginkan pelatih tim dari Mawar Hitam, memberikan masuknya Torik, membuat kembali 1-2 umpan nantinya yang berjalan. Strategi yang akan diinginkan akan bisa dari anak asuhnya Mawar Hitam ini. Balik ada Yan, kita saksikan kembali Yan berikan kepada Torik, maksudnya pemain yang baru masuk ini dia Torik. Coba duel terjadi dari sektor kanan, selamatkan bola oleh pemain nomor punggung 14. Coba masih bisa untuk membuang kembali bola keluar dari tim Meteor, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Sudah lakukan Torik, bisa yang bisa dipotong kembali bola oleh pemain Meteor. Ada kapten tim, berikan kepada Ngura Aji Demang, sayang kembali ada pemain. Apa yang terjadi, miskomunikasi. Ancaman bertubi-tubi lagi membuat jantung seorang pelatih Jagdi Jugder. Lagi-lagi Noval mati langkah, merebahkan tubuhnya, kehilangan stamina, konsentrasi di sana. Bola yang lagi-lagi hampir saja melolong ke gawangnya, masih bisa sedikit tadi Noval untuk menghentikan, mengetik bola, coba merubah arah untuk menyelamatkan gawang. Lagi-lagi Noval ini kita saksikan cukup baik dia, di mana sudah merebahkan tubuhnya yang sudah kehilangan lagi-lagi dalam peluang tadi untuk menyelamatkan gawang. Masih ada sedikit tangannya untuk bisa menghentikan kembali aliran bola yang akan melolong ke gawangnya. Itu dia Noval, bekerja keras cukup baik dia dari tim Mawar Hitam. Balik kembali bola dan juga Meteor untuk melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi terus. Kita saksikan masih belum bisa juga pemain tim, tidak terjadi apa-apa di sana, play on saja. Tendangan gawang dan Hari lebih cepat tadi, dimana ancaman kembali coba dari Mawar Hitam yang keluar untuk kembali menekan. Kita saksikan keluar dari tekanan Meteor sekali ini Mawar Hitam yang berbalik membawa ancaman ke gawang Hari dari Meteor. Kita saksikan apakah bisa dari tendangan penjuru yang dimiliki lagi oleh saudara Yan. Lakukan sudah dari Yan, angkat bola heading kembali dapat diselamatkan, tendangan dan hampir saja, untung saja lagi-lagi di mana palang pintu bertahan. Kalau mengenai kaki tadi entah bagaimana aliran bola merubah arah lagi. Kita saksikan untung saja masih dilepaskan tadi bola, di mana bola yang berisiko kembali diblok saja oleh saudara Ngura dan menyelamatkan kembali gawangnya, hanya menghasilkan. Dan ke dalam kali ini kita saksikan seorang Yan akan mengambil ancang-ancang. Yan lepas
lepas bola dan penjaga gawang Heri kembali berani terbang untuk menyelamatkan kembali gawangnya. Serangan dicoba lagi oleh salah satu pemain dari Mawar Hitam. Ada di sana Hari memberikan kepada Ucuk. Ucuk coba, masih Ucuk, otak-atik Ucuk dengan begitu mudah palang pintu. Kita saksikan ini dia umpan melebar, terbaca kembali oleh Ian, hampir bisa lagi. Kita saksikan Jawa tim kembali mencoba bermain terbuka dan pelanggaran seorang Hari terhadap saudara Dek Dwi yang tergeletak tadi. Hari melakukan gerakan, kita saksikan coba dipanggil seorang Bapak Wasit. Lihat tadi maksudnya Hari, kita saksikan body charge juga, tapi hasilnya terlalu keras tadi yang membuat pelanggaran. Itu dia maksud seorang Hari, membody charge, tapi sayang gerakan yang membuat body charge yang membuat pelanggaran terlalu keras tadi, hanya menghasilkan kembali tendangan bebas. Kita saksikan ancaman kembali di gawang Noval. Ada bola tendangan, kita saksikan yang masih melebar dari gawang Noval. Selamat kembali gawang dari tim Mawar Hitam, hanya menghasilkan ke dalam layu. Kita saksikan 1-2 sentuhan bola. Menit waktu sudah berjalan di babak kedua, di mana hasil kedua tim di papan skor masih dalam keadaan imbang, kacamata belum terpecahkan. Balik bola dan yang terjadi, kita saksikan di mana seorang Bapak Wasit sudah meniupkan peringkat dan menunjuk garis tengah, di mana gol yang terjadi dengan kesalahan kecil maka fatal akibatnya buat Meteor. Apa yang terjadi di sana kita saksikan dari pemain-pemain Meteor yang lebih banyak menekan, tapi hanya sekali. Dengan 1-0 tadi bola lemah tapi terarah, langsung lolos kembali. Apa yang terjadi, penjaga gawang yang harus dirawat lagi. Kesalahan lagi-lagi terjadi dengan strategi atau konsentrasi di sana. Palang pintu bertahan kocar kacir tadi, dengan mudahnya pemain-pemain dari tim kembali dalam aturan pemain. Baik, penonton setelah 1-0 bermain, apakah kembali strategi yang diinginkan dari tim Mawar atau juga dari Meteor ini lebih memudahkan kembali perjalanan, berpacu dalam waktu untuk lebih cepat menyamakan kedudukan yang sudah tertinggal 1-0 dengan salah satu tendangan lemah tapi terarah ke gawang. Tendangan bebas, Angkat dan Heri tempat kembali yang tidak mau ada salah. Hanya sekian detik menit saja. Apa yang terjadi Meteor, itulah sepak bola. Kita tidak tahu, hanya sekian menit tadi untuk bertahan di babak kedua, tapi sayang Dewi Fortuna sudah berpihak kepada salah satu tim, yaitu Mawar Hitam.